Itu kemarin usulu thawab qiraatil Quran lil mayyit. Itu mengenai pahala itu sampai pada si mayat, bacaan daripada Al-Quran. Maka itu di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terangkan mengenai keutamaan pembacaan tersebut, seperti Nabi mengatakan iqra'u yasin ala mautakum. Nabi nyuruh kepada kita untuk membacakan yasin pada orang yang telah meninggal dunia. Jadi perlu diketahui dalam pembacaan yasin ini, fadilahnya sangat besar sekali. Terutama dibacakan pada orang yang akan meninggal dunia. Yasin dibaca untuk orang yang akan meninggal dunia, dan Yasin dibaca untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi kalau ada orang mau mati, bacain Yasin sebelum meninggal. Ya, mulai kita kelihatan nazar, kelihatan ini sudah ada harapan hidup, gitu ya. Dibacakan daripada Yasin. Ada beberapa riwayat-riwayat terangkan keutamaan pada Yasin. Karena saya bacakan di sini yaitu Imam Sya'rawi, orang ahli tafsir, ya, ulama besar pada zaman kita ini. Beliau menceritakan atau menyampaikan dalam suatu riwayat, ya, beliau dalam penafsiran Al-Quran, beliau menyampaikan dalam suatu riwayat, dikatakan di sini, apabila orang sakit yang akan meninggal dunia dibacakan surah Yasin di dekatnya, mau mati ini dibacakan Yasin dekatnya, maka akan datang para malaikat dengan jumlah bilangan per satu huruf Yasin 10 malaikat. Satu huruf Yasin itu akan mendatangkan 10.000 malaikat sampai orang itu meninggal dunia, dan itu para malaikat akan menyaksikannya. Jadi artinya ditemenin, didatengin. Nah, malaikat itu kalau datang kan rahmat, yang merupakan satu kebaikan, karena kebalikannya malaikat setan. Gitu. Jadi kalau bilang setan jumlahnya juga banyak, malaikat juga jumlahnya banyak. Nah, ini kalau orang didekati malaikat, didatangi malaikat, bersamai malaikat, ya. Nah, itu orang yang penuh dengan keberkahan itu. Orang yang penuh dengan kebaikan. Tapi sebaliknya, orang yang senantiasa didekati dengan setan, sama dengan setan, kemana-mana sama setan, nah ini orang ya, pembawa sial, dan juga orang yang buruk, yang tidak baik. Nah, ini orang mau meninggal itu kan pertaruhan antara godaan setan yang dulu pernah saya ceritakan di sini. Ya, bagaimana setan goda manusia yang paling dahsyat seumur hidup kita itu saat akan meninggal. Ya, godaannya luar biasa. Sebab apa? Sebab supaya kita mati su'ul khotimah waliyadzubillah min dzalik. Nah, dengan adanya malaikat-malaikat yang datang, malaikat yang baik, malaikat yang membawa rahmah, membawa ketenangan, membawa kenyamanan, memberikan spirit kepada kita, memberikan satu dorongan, memberikan satu kekuatan untuk kita, biar supaya kita bisa meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Makanya mereka pada hadir menyaksikan ya kematian kita, dikarenakan apa? Salah satunya karena kita dibacakan Yasin. Apakah dia sendiri yang baca Yasin? Ya boleh. Atau kadang-kadang dibacakan Yasin. Ya.
Kemudian para malaikat itu menyaksikan menyaksikan orang yang dibacakan Yasin saat dimandikan, disolati dan diantarkannya ke kuburan sampai di kubur. Itu malaikat itu akan menemani orang yang mati tadi itu, ya kita bacain Yasin, terus belum meninggal, terus kemudian malaikat hadir saat itu sampai meninggal pun itu malaikat ada di situ. Waktu nanti dimandikan, dikafani, malaikat tetap masih ada di situ sampai selesai penguburannya. Ini malaikat ini lain dengan malaikat yang turun, yang di Al-Quran mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Itu lain lagi. Ya, ini malaikat yang khusus tambahan di dalam orang yang dibacakan daripada Yasin tersebut. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan barang siapa yang akan meninggal dunia membaca Yasin atau dibacakan Yasin di dekatnya. Karena kadang-kadang orang sehat, Pak. Sehat, walafiat, tapi dirinya merasa kayak kurang enak, terus khawatir mati. Saya mau baca Yasin. Cepat kan? Ya, sebelum meninggal dia baca Yasin sendiri. Bacalah Yasin dia. Buat dirinya sendiri. Terus mati gitu. Atau dia memang sudah nggak bisa baca mungkin. Terus ada yang membacakannya. Kumpul, datang, dibacakan. Makanya kalau kita kejenguk orang mau meninggal, bacain Yasin. Ya. Jangan cuma ngobrol, jangan cuma macam-macam. Yasin. Bacakan daripada surat Yasin. Makanya siapa orang yang akan meninggal dunia membaca Yasin atau dibacakan di dekatnya Yasin, maka malaikat Jibril akan datang kepadanya membawa segelas air, yang mana air itu diminumkannya pada orang tersebut. Jibril akan membawakan air minum buat orang yang akan meninggal dunia, ya, yang dibacakan ya, di dekatnya daripada surah Yasin. Ya. Maka orang itu tidak akan kehausan untuk selamanya, bahkan orang itu sudah tidak membutuhkan minuman dari haud telaganya para nabi. Sampai saking ya dikasih minum dari malaikat itu istilah kata nanti pun di hari kiamat itu orang-orang lagi berburu haus kepengen minum dari telaganya para nabi-nabi masing-masing. Ini orang sudah istilahnya sudah nggak butuh lagi. Ya, udah nggak haus lagi, nggak butuh. Walaupun ya tetap minum juga, cuma kalimatnya ya kayak saya lah dikasih air putih, jadi nggak butuh, Pak. Tapi ya dikasih ya bagus, lah saya minum juga gitu. Tapi kalimat butuh, saya bilang haus kan enggak. Ya. Nah ini orang yang mau meninggal dibacakan Yasin itu akan didatangi oleh malaikat Jibril. Selain dengan malaikat-malaikat yang tadi ya, yang jumlahnya ribuan malaikat. Ini akan datang Jibril, dan Jibril yang akan membawakan air minum. Ya, sehingga orang itu akan minum daripada air dari malaikat Jibril tersebut. Nah itu sedemikian rupa ya, supaya orang itu tidak merasakan daripada kehausan saat nanti akan meninggal dunia. Kenapa kok harus air yang diperhatikan di sini? Karena hampir semua orang mau meninggal dunia pasti akan merasakan haus. Jadi orang yang akan meninggal dunia itu ibarat orang bilang kayak panas dalam, Pak. Yang sangat panas dalam. Makanya godaan iblis salah satunya adalah membawakan air. Nah kalau malaikat Jibril udah kasih minum air, ya udah nggak butuh. Ya. Bahkan kita sendiri yang menyaksikan orang yang akan meninggal dunia disunahkan memberikan minum itu air, ya, kalau pakai sendok gitu ya, sedikit aja, sedikit kayak basahin. Jadi bukan untuk minumin gitu, membasahi. Ya. Kecuali kalau orang itu masih sanggup minum, dia minta minum, dia kasih aja minum, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma hanya diem aja, terus kelihatan ya kasihan, boleh disunahkan kasih minum pakai ya sendok dikit-dikit gitu aja, biar nggak biar nggak terasa kering tenggorokannya. Tapi insya Allah dengan adanya
bacaan Yasin juga kepada orang yang mau meninggal, sehingga ia pun akan tidak merasakan daripada kehausan tersebut. Ya. Itu banyak sekali manfaat daripada pembacaan Yasin, ya Pak. Manfaat yang besar buat orang yang mau meninggal maupun pada diri kita sendiri. Manfaatnya besar sekali. Bahkan di dalam ya satu keterangan dibacakan, dikatakan gini Pak, ini keterangan ya pembacaan Yasin untuk diri kita nih, bukan cuma untuk siapa orang yang mau meninggal ya, buat diri kita aja, ini bisa diamalin. Apa di sini katakan keutamaan daripada membaca daripada Yasin dan cara seperti ini, caranya ini. Apa di sini? Satu, taqra'u kalimat Yasin sab'a marrat. Ya. Baca Yasin pada pertama kali baca ya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin 7 kali. Ya. Lalu nanti lanjut Al-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Terus baca. Satu, terus lurusin aja ya. Tapi Yasinnya doang tadi dibaca 7 kali. Ingat satu ya. Sampai kemana? Sampai kepada ayat yang selanjutnya. Ya. Pada bacaan dalika taqdirul azizil alim. Dalika taqdirul azizil alim. Itu dibaca 14. Ya, dibaca 14 kali Pak. Itu kalimat dalika taqdirul azizil alim. Itu dibaca 14 kali. Diulangi. Dalika taqdirul azizil alim. Dalika taqdirul azizil alim. Dalika taqdirul azizil alim. Dalika taqdirul azizil alim. Baca 14. Kemudian selesai itu langsung baca lagi, lanjut ya. Lanjut terus baca lagi. Kemudian sampai fa idza balagat fi surah salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim ya. Itu dalam riwayat di sini dikatakan dibaca 16 kali. Dibaca 16 kali ya. Kalimat salamun qaulan mir rabbir rahim dibaca 16 kali. Wa idza balagat, nah, sampai nanti terus habis 16 lanjut bacanya ya. Lanjut. Terus sampai wa idza balagat awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa wal khallaqul alim. Itu dibaca 4 kali. Kalimat dari mulai awalaysa ya. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala ya wa wal khallaqul alim. Itu sampai akhir ayat itu. Baca berapa? 4 kali. Ya. Tsumma tukammilu qira'ah ila akhir surah. Kemudian lanjut bacaannya sampai akhir daripada surah. Itu sudah akhir, itu surat tadi, itu ayat tadi itu sudah tinggal 2 atau 3 biji lagi ya, ayat selesai ya, selesai gitu. Maka dikatakan di sini fahadhil qiraah sirrun ajib katanya fi qada'il hawaid. Ini mempunyai sir rahasia yang luar biasa untuk qada'il hawaij, untuk kepentingan kebutuhan kita. Jadi kalau kita ada kebutuhan itu baca kayak gitu ya. Itu disuruh seperti itu. Untuk apa nih sini? Contohnya seperti tafrijul qulub. Kalau orang itu lagi masalah, nanti ya
karb itu susah, sumpah ini itu ya, baca itu. Baca Yasinnya kayak gitu. Wasyifaul marad, yang sakit juga baca kayak gitu Pak. Ya, ya kalau sakit ya nggak bisa baca ya dibacain kayak gitu. Tapi kalau umpama dianya bisa baca ya untuk kesembuhan dirinya sendiri baca seperti ini yakin. Ya kemudian juga waqada'il hawaij. Atau dia punya hajat-hajat ya. Insya Allah saya mau nikahin anak supaya bisa lancar, nggak ada kekurangan, supaya berkah, supaya ia selamat, supaya punya hajat kan berarti. Udah Bismillah baca Yasin seperti itu. Ya. Bab Yasin itu sendiri itu Nabi mengatakan Yasin lima quri'alah. Yasin itu tergantung untuk apa yang mau ia baca atau niatin. Itu cukup Yasinnya toh itu. Ya. Nah ulama terkadang mereka mempunyai futuhat dari Allah SWT, dibukakan pintu fatahnya sehingga ulama itu terkadang ya mengetahui sir-sir yang lebih mendalam gitu. Sir yang lebih mendalam di secara globalnya Nabi sudah mengatakan nanti secara terperincinya, secara ininya kadang-kadang Allah berikan kepada hamba-hambanya ya, yang yang tidak diketahui oleh orang lain ya, tidak diketahui oleh orang lain kecuali orang-orang tertentu. Nah, ini tidak termasuk seperti itu. Nah, itu katakan pula di sini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan wa 'alaika bi qira'ati Yasin 'inda as-sabah wa 'inda al-masa. Kamu ya jangan tinggalkan baca Yasin setiap pagi dan sore. Nah, sore itu bisa pada asar, bisa maghrib, ya, pada maghrib, bisa juga isya. Ya. Jangan kamu tinggalkan setiap hari baca Yasin pagi. Ya, biasanya kadang sore, kadang sorenya, kadang maghrib, gitu ya. Maghrib itu baca Yasin. Itu bagus sekali itu. Wa inda kulli muhimmin, dan juga setiap kali kita mempunyai kepentingan, ada keperluan-keperluan apa gitu, hajat apa, kepentingan ada, masalah apa, ya itu luar biasa. Wa inda kulli khairin taqsudu husulahu. Jadi, kalau kepentingan artinya kan mungkin urusan apa gitu. Atau juga ente punya hajat, saya kepengen itu dapetin ini, pengen supaya saya ya apa yang kita tuju itu berhasil gitu, maka jawabannya baca. Yasin juga sama, Yasin dibaca Yasin aja, pokoknya baca gitu, itu udah cukup bagus ya, sesuai dengan standar itu. Tapi ada ulama-ulama tertentu justru malah ya mereka menambah istilah meracik gitu, meracik Pak, yang ini dibaca begini, yang ini dibaca begini, ini itu nanti akan menghasilkan hasil yang lebih ya maksimal lagi. Jangan nanti bilang gini, atau kayak orang-orang di luar sana ya, tuh kalau itu memang bagus pasti Nabi sudah mengajarkannya. Kalau enggak Pak, tidak semuanya seperti itu ya, tidak semua. Nah kalau gitu nanti kita balikin lagi, kalau itu memang bagus dan itu ilmu, pasti Allah juga nyampaikan juga gitu. Jadi Nabi nggak usah nerangin, ya. Nah iya kan? Nabi saja menerjemahkan Al-Quran. Nabi menerangkan Al-Quran. Nabi menjelaskan Al-Quran. Bahkan yang tidak ada di Quran diterangkan sama Nabi. Apa itu berarti bukan bagus yang disampaikan Nabi? Oh, sangat bagus. Nah kalau sangat bagus, kalau memang bagus, kenapa Allah nggak nyampaikan? Harusnya Allah aja yang nyampaikan. Ya kalau kayak gini ya kacau Pak. Berarti semua-semuanya Gusti Allah aja sudah. Ya. Bukan seperti itu. Ya. Jadi bukan berarti kebaikan itu tertutup. Ya. Kebaikan itu masih
terbuka. Ilmu pun masih terbuka. Ulama ahli tafsir itu mentafsirkan ulama sebesar-besarnya ulama ahli tafsir, sehebat-hebatnya di dunia ini, ya, itu masih tidak sempurna dalam arti kata, walaupun sempurna, tapi masih terbuka pintu untuk ya perluasan ilmu. Nah, sehingga datanglah masa-masa seperti zaman sekarang, itu nanti ulama zaman sekarang akan mengetahui sesuatu yang belum tentu diketahui ulama yang terlebih, belum tentu diketahui. Bukan berarti ulama sekarang berarti lebih pintar dari ulama dulu. Ya belum tentu juga. Ya, ya kayak contoh masalah ilmu kedokteran, Ibnu Sina yang menemukan ilmu kedokteran dengan rumusan sedemikian rupa, dan itu masih dipelajari sampai kuliah-kuliah kedokteran di dunia ini, sehingga menghasilkan hasil yang luar biasa. Ya, yang dulu ibarat sesar caranya gimana ini, mungkin Ibnu Sina nggak tahu itu, tapi yang sekarang udah tahu dan lebih canggih. Tapi bukan berarti dikatakan ulama sekarang ini jauh lebih pintar dibandingkan Ibnu Sina. Tidak, Pak. Ya, penemu itu lebih istimewa daripada pengembang. Penemu lebih istimewa daripada pengembang. Ya. Pengembang itu kan karena ada bahannya, maka dikembangin doang. Nah, penemu itu kan yang dari kosong, Pak, nggak ada, terus istilahnya dia temukan Anda. Jadi jangan mengingkari kebaikan orang terlebih dahulu. Sama seperti sampean. Kan banyak itu sampean jadi guru kan, ngajar di SD, ngajar di SMP, gitu ya. Nah, sampean ngajar guru atau ngaji Quran, ngajarin anak-anak dari mulai TPA, TK gitu ya. Jadi udah pinter, udah apa? Sekarang udah masuk pondok, dia sampai tinggi lagi, sampai sekarang jadi dokter, Pak. Jauh kan ilmunya lebih tinggi daripada gurunya, ya kan? Nah, guru yang dulu itu nggak kan cuma lulusan pesantren, nanti dokter, ya kan? Jauh dong lebih tinggi. Tapi bukan berarti bahwasanya ente lebih hebat dibandingkan guru kamu. Tetap aja guru kamu yang ngajarin ini ya punya keutamaan, kehebatan yang tidak kamu miliki. Kau itu cuma berkembang. Kalau dia itu yang buat. Ibaratnya kayak tepung itu, tepung kasih air, ya jadikan kayak roti, Pak, adonan. Tahu ya Bu ya, adonan tepung. Ibu kan biasa main tepungan ya, adonan. Ada satu lagi orang adonan tepung kasih ragi. Apa jadinya, Bu? Hah? Ngembang kan? Ngembang. Jadi adonan itu ngembang. Mungkin kalau di kilo itu, yang ngembang sama nggak ngembang sama ukurannya. Nah, ngembang kan cuma mengembang, ya kelihatannya gede, melar gitu. Tapi adonan itu kan dari yang mana? Yang itu tadi, tepung sama air tadi, itu. Nggak lebih nggak kurang, cuma lu tambahin ragi aja, ya menjadi mengembang. Ya, itu. Nah itu ibu bisa bikin ragi ngembang itu dari mana? Ya dari orang yang ngajari bikin adonan. Ya, tanpa bikin adonan, gimana bikin ragi? Mau dicampur pakai apa? Gimana caranya? Berarti kan ditemukan dulu, ya adanya adonan tepung. Nah, nanti itu bisa ragi. Ragi itu nanti dikembangi lagi, Bu. Ya campur tape. Oh jadi apa? Apa itu tepung ini agak asam-asam tape. Ada lagi dibikinin nanti buat kamir tuh, bikin kamir tuh, ya dari situ. Nanti bikin lagi buat roti, nanti bikin lagi buat itu kan mengembang-ngembang. Yang bikin kamir belum tentu bisa bikin roti. Yang bikin roti nggak bisa bikin kamir, ya. Kamir pun itu beraneka ragam. Kamir yang menggunakan pakai ini, kamir yang pakai ini, kamir yang tawar, kamir yang biasa, kamir yang ya sampai sekarang. Dulu saya kamir ya satu, Pak. Satu kamir gitu aja. Nggak saya. Sekarang kamir ada macam-macam. Sampai kadang ada coklatnya, kamir coklat. Udah dulu nggak ada, Pak. Kenapa sekarang kok ada? Ya nggak apa-apa. Itu penemuan. Tapi kan yang hebat siapa ini? Yang pertama yang bisa menemukan bagaimana membuat adonan tadi. Ya. Soal pengembangan
terbuka. Ya, kalau dikatakan Nabi, pahalanya sudah sempurna nggak sama Allah? Ya sempurna. Allah ngasih pahala buat Nabi sesempurna-sempurnanya pahala. Sebesar-besarnya pahala. Apa masih kurang Nabi? Enggak. Nabi nggak kurang. Sedikit pun pahala nggak kurang. Ya, udah full. Ibaratnya kalau bilang full itu. Tapi pertanyaannya, boleh nggak Nabi ditambah pahala lagi? Boleh. Ya, orang sempurna. Kalau sempurna kan berarti sudah selesai, Pak. Boleh nggak ditambah lagi? Boleh. Ya, makanya kita masih baca Fatihah, masih baca sholawat buat Nabi. Lah buat apa itu? Ya. Apa Nabi butuh? Tidak. Apa Nabi kurang? Tidak. Tapi ditambahin boleh? Boleh. Ya, boleh, Pak. Tambahan-tambahan itu terus saja terbuka. Kebaikan itu masih terbuka. Ya, manfaatnya satu buat yang diberikannya, kedua manfaat yang lebih besar lagi kepada orang yang memberinya. Ya, orang yang memberinya itu kadang lebih gede, ya, keuntungannya daripada orang yang apa, yang menerimanya. Ya, nih Bu, saya kasih tahu orang dulu nih Bu ya, orang dulu itu pinter Bu. Yang mau minum dulu ya, saya minum bareng. Nih orang dulu, ya, ini saya masih kecil gitu ya. Kadang-kadang mereka itu orang miskin Pak. Ini orang dulu, ceritanya orang miskin orang dulu ya. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kayak nggak nemuin saya. Orang dulu itu di kampung saya tuh di Tegal itu, tetangga-tetangga sebagian ada yang miskin. Mereka dia miskin. Ya wajar lah, orang-orang hidup ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Ya, keluarga saya mungkin kategori sedang-sedang aja. Ini yang miskin Bu, nanti Ibu boleh pelajarin, mau dipraktekin juga nggak apa-apa, ya kalau merasa butuh. Yang miskin ini mereka nggak punya apa-apa. Kadang-kadang punyanya apa tuh Bu? Ayam. Punyanya ayam. Orang dulu, tahu kan orang dulu? Dan sekarang kan nggak ada yang miara ayam. Nah, dulu kan biasa, ya. Miara ayam, biasa orang dulu. Kampung ini ayam-ayam lewat-lewat, itu biasa dulu. Kampung ya. Ya. Sekarang nggak tahu. Nggak ada ya. Ya, saya kira mungkin halamannya nggak ada, ininya nggak ada ya. Jadi ayam itu Bu, ada waktunya kapan dia nelor. Nah nanti ayam itu nelor gitu ya. Dapat dalam seminggu ini masalah, ya orang nggak punya. Dapat telur masalah 5 gitu ya. Minggu ini atau 6 gitu. Nanti sama ibu tadi si yang miskin tadi, telur itu ya masalah 6 masalah diambil 3 buat dia, 3-nya dikasih hadiah buat orang. Lihat, orang miskin loh, dengerin, melarat ya orang miskin ya, itu yang 3 dihadiahkan. Kadang-kadang ke ibu saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, orang miskin, kita biasa bantu dia, ngasih dia, itu tahu datang ke rumah ya, ngasih ini, alhamdulillah, dengan senang, dengan bangga, alhamdulillah ayam saya udah nelor gitu ya, ini minggu ini saya dapat ayam ini, dapat telur itu 6, itu bilang sama ibu saya. Terus, nah ini saya pakai 3-nya pakai buat di rumah, yang 3-nya saya ingat sini. Tuh lihatin, orang miskin bahasanya indah sekali. Saya ingat sini, ya. Jadi saya bawain. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, ya. Minta maaf itu. Ini ada 3 biji telur gitu. Oh iya, makasih Bu ya, ini ya. Nah, Bu saya ini makasih aja ya. Pulang. Tanyaannya, kita kan punya otak. Orang miskin baru dapat telur 6 biji, dibagi 2, 3 buat dia, kata dia, 3 buat saya. Orang miskin masih ingat sama orang kaya, orang miskin masih ingat sama orang yang nggak butuh. Kita nggak butuh, kita mau telur apa sih Bu, kita kalau beli telur ya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu biasa tiap harinya, paham ya, artinya nggak ada masalah, kilo-kilo itu nggak, ya sekali 1 kilo bisa 15 biji, 16 biji kan gitu ya.
Ini 3 biji doang. Ya. Istilah kata buat apa gitu? Di rumah juga banyak telur. Tapi kita tidak melihat telurnya. Ya. Tapi kita melihat apa? Ya Allah, itu orang ngasih orang nggak mampu, nggak punya. Begitu Allah karuniai 6 biji, nggak keberatan tuh, separuh disedekain. Bukan ingat kepada sekedar ya buat diri yang miskin yang butuh, tapi orang yang tidak membutuhkan pun masih diingat sama itu orang, masih dikasih sama itu orang. Ya kan berarti ini orang supernya luar biasa, dermawannya luar biasa, Pak. Coba ente dapat rezeki hari ini 50 juta, tega ente 25 juta sedekain buat saya aja, buat saya nggak bakal ya. Biar saya doain ente, saya doain hari ini ente dapat rezeki yang banyak, mau 5 juta, 10 juta, insya Allah ente dapat. Amin, amin, bener dapat. Ingat saya, ingat doanya doang. Alhamdulillah, habis doain, bu, gabul doanya, gabul. Itu toh. Besok kita minta doa lagi ya. Apa berbagi? Agak. Ya. Ini orang miskin, dikaruniai 6 telur, masih ingat sama orang lain, tetangga sebelah. Walaupun orang itu mampu, walaupun kaya, dikasih. Nah, tapi ibu saya kan bukan orang bodoh juga. Menerima bukan karena kita butuh. Ingat deh. Ya, karena salah tuh. Kita menerima bukan karena kita butuh. Ya. Kita menerima karena apa? Menghargai pemberian orang lain. Ya, kalau kita tolak kan tersinggung. Jadi menghargainya. Menghargainya, mengucapkan syukurnya, terima kasihnya. Begitu, Bu. Apa langsung kita balas? Kadang-kadang enggak. Dibiarin dulu. Biar pulang dulu. Nanti. Begitu dipulang, sudah, Bu. Apa? Ibu saya nanti. Beli ke sembako. Ngerti ya? Beras 5 kilo. Ya. Minyak 2 kilo. Gulanya. Ya, garamnya. Ininya. Itu kan dihitung itu, Bu. 10 ayam mungkin. Bukan telur. 10. Seharga 10 ayam. Dibelikan nama ibu saya. Dikirimkan ke sini. Diantarkan. Enggak langsung datang. Enggak. Biar dia pulang merasa pemberiannya tidak dibalas. Ngerti ya? Seikhlas mungkin tuh orang. Begitu sudah pulang, nah nanti siangnya atau besoknya dibawain apa? Ya, hadiah aja sendiri. Dibawain ke sana. Wah, senengnya banget gitu orang. Senengnya pol-polan. Ya Allah, ya Rabbi, saya goreng telur tuh biasanya pakainya ya minyak-minyak jelantah. Apa ada? Ini kalau pakainya dimuli. Ya, biasanya nggak ada tepungnya, ini pakai tepung. Biasanya nggak ada, ini ada komplit. Nah, ya. Makan telur nggak pakai nasi, nggak ada berasnya, nggak punya. Ini dibawain berasnya, dibawa. Oh ya seneng banget itu. Ya, dia butuh, senang dengan kebutuhan. Kita ya senang bukan karena kebutuhan, karena dianggap dia menghargai orang lain, ya. Menghargai saja gitu. Nah itu seperti itu. Itu orang dulu seperti itu. Jadi walaupun miskin dia istilah kata apa? Mancing rezeki ya, mancing. Ada lagi satu orang juga, maka teman ibu saya juga, orang miskin juga sama. Ya. Itu kalau datang ke rumah saya, bawanya apa Bu? Apa kira-kira? Orang miskin. Masih hadiah sama ibu saya. Apa kira Bu? Nah, tadi kan saya tunjukin telur ya. Ini istilah kata lebih miskin lagi lah. Tapi ngasih hadiah. Apa Bu? Pisang? Enggak. Mahal pisang. Sayuran. Apa? Enggak. Yang gampang-gampang orangnya. Itu apa Bu? Garam. Siapa orang di dunia ini yang nggak butuh garam? Kita sugi-sugi wong butuh. Dia itu nggak punya duit Pak, utang, beli 1 pak garam. Tahu 1 pak itu? Kalau nggak salah isinya, kalau nggak 6 apa 8, yang garam kotak-kotak Bu.
Pak ini, ya, isi berapa? 10, ya udah kayak gitu. Coba bayangin, sepak itu kan garam murah, sepak itu murah, bukan mahal. Sekarang aja berapa dulu? Saya nggak tahu sih. Sepak itu garam yang kotak-kotak, kira-kira berapa itu? Sepak 10, ya berarti satunya 1.000 mungkin ya, istilahnya. Ini orang yang miskin ini utang di warung, nggak punya duit. Datang ke ibu saya, oh satu. Waalaikum. Itu rumahnya saja mungkin kalau dihitung itu mungkin rumahnya dia ya. Rumah saya itu mungkin dari Masjid Al Furqon ya sampai itu jalan depan jalan besarnya itu Pak. Yang mau kita belok kiri kalau saya. Nah, itu jalan itu ya yang ada angkot-angkot itu. Nah, kan belok kiri kalau mau ke sini ya kalau dari sana. Nah, itu rumahnya dari situ tuh. Kan jauh. Jalan kaki dari situ ke sini cuma mengantarin apa? Garam. Tuh bayangin. Jadi datang itu nggak minta, keren orang miskin dulu keren, ya ngasih, bukan minta ngasih. Nah itu namanya mancing. Nah ibu kita kan tahu, kamu biasa saya kasih kok, kamu saya bantuin, saya tahu kemiskinan kamu, saya sering bantu kamu. Nah ngasih garam, cuma satu, mending sepak satu. Garam banyak Pak, di dapur juga banyak, murah lagi. Nah, kenapa seperti itu? Ya itu tadi. Jadi dia tidak menunjukkan bahwa dia itu mengemis, paham ya? Tidak menunjukkan ini, tapi justru malah menunjukkan kedermawanannya dia. Nah, orang yang mampu berpikir, kalau miskin saja, ya ngerti bersedekah, miskin saja, itu orang masih ingat sama saya, kan gitu kan? Makanya yang dilihat jangan apa yang dikasihkan, tapi penilaian orang itu perhatian kepada kita. Kan kalau kita kasih hadiah orang, jangan dilihat isinya, kan gitu ya. Tapi dilihat ketulusannya, ya. Pemberiannya itu, ketulusan itu orang memberi kepada kita. Bukan jangan lihat isinya. Isinya sih mungkin orang masih nggak ada apa-apanya, tapi tulus itu orang. Nah, ya udah diterima sama ibu saya. Nanti besoknya atau apa? Kirimin duit. Gitu ya. Berapa? Masa 100.000 atau apa. Belinya 10.000. 10.000 dibagi 10. Kan gitu. Cuma 1.000. Tapi kita ngasihnya berapa? 100.000. Kira-kira berapa kalinya tuh? Kalau dihitung itu. Jadi besok dibayar utang. Yang 10.000 tadi itu. Dari 100, bayar utang 10.000-nya. Ngerti ya? Yang sisanya 90 masih dipegang dia. Itu yang satu buat ibu saya. Mungkin yang lainnya juga bapak-bapak yang lain, bapak ibu-ibu yang lain kan. Bisa nggak itu? Ah, bisa saja ngasih sono ya. Yang itu balas itu balas itu balas. Ini ngasih 100, ini ngasih 50, ngasih 30, ngasih 20. Nah, kan lumayan. Ya, memancing gitu ya. Tapi dengan cara dermawan. Nggak minta, Bu, saya mau minta dulu, saya butuh gini. Oh, orang, Bu, dengerin. Orang diminta itu nggak seneng. Ya, nggak ada orang diminta seneng. Sekalipun ngasih, nggak seneng. Sekali ngasih, 2 kali ngasih, 3 kali, blokir. Nggak seneng. Tapi orang ngasih, pinter tuh orang. Ya walaupun ngasihnya sepele gitu, tapi nggak ada yang nolak Pak, nggak ada. Nggak ada orang ngirim sama saya ngirim, walaupun ngirim assalamualaikum, ya terus diblokir itu nggak ada. Tapi kalau minta, blokir. Itu Pak, manusia kok. Nah ini juga sama. Kita pun sama Tuhan, walaupun disuruh minta sama Tuhan, Tuhan tidak pelit, tidak ini. Tapi Tuhan juga menganjurkan kepada kita untuk kita jadi orang yang dermawan. Mancing rizki dengan apa? Sodako. Ya, ente kalau nggak punya sedekah. Itu mendatangkan rezeki, bukan sebaliknya. Nunggu kaya dulu baru mau sedekah. Keliru gitu. Nggak punya sedekah Pak. Pinter-pinter sedekah. Ya duit, ini buat masjid kasih. Ya.
Walaupun kita nggak punya, ya 1.000 perak lah. Nanti kan ada penilaiannya. Ya Allah 1.000 perak, masjid kasih 1.000 buat apa? Jangan lihat masjidnya buat apa. Yang dikasih itu siapa? Oh masjid, rumah Tuhan. Nah rumah Tuhan dikasih 1.000, lah Tuhannya kan bertanya, ya orang yang ngasih rezeki saya, gue kasih lu melarat, nanti ya kasih udah pas-pasan, lu masih ingat sama gue, kata Tuhan. Lu masih ingat sama Allah, ya. Kamu berdermawan kepada Allah. Bukankah Allah yang maha dermawan? Kira-kira balas nggak Tuhan? Coba balas Bu. Ya. Diberikan Bu. Kadang-kadang tidak dalam bentuk uang. Ya. Kenapa? Kalau sampai dikasih uang rusak. Mesti nggak ngaji sampai. Maunya lari-lari. Ya. Tapi diberi apa? Kesehatan. Ya. Diberi kecukupan. Diberi ketenangan. Diberi kebahagiaan. Diberi yang lain-lainnya. Diberi pahalanya. Oh macam-macam lah. Bermanfaat. Nah, jadi kembali lagi di dalam pembacaan Yasin, ya itu kadang-kadang dengan variasi-variasi tersebut ulama-ulama menambahnya itu karena memang itu jadi variasi ya di dalam ini itu akan menghasilkan hasil yang beda lagi itu salah satunya. Jadi Yasin bagus-bagus untuk dibaca pada diri kita sendiri ataupun dibaca untuk orang yang meninggal